Solusindo dan Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia. Kalau dia mau orgasme. Bercanda. Ini kita melihat dua sosok ini yang luar biasa. Pejuang wanita menginspirasi, kemudian memberikan motivasi kepada banyak orang, terutama berani. Dia banyak berperan untuk para janda. Jadi janda-janda itu dihimpun, dikumpulkan, yang tidak punya penghasilan tetap atau mungkin tidak punya pekerjaan tetap, dikumpulkan, diberikan pelatihan, diangkat derajatnya, dan kemudian diberikan bimbingan usaha. Ini bagi saya luar biasa. Sedangkan Bu Sinta ini sosok wanita yang 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini kita pantau bisa membesarkan Solo Safari dari yang dulu ini ngecembung Bu. Awal Ibu kalau tahu sebelumnya jauh gitu, ini ngecembung jadi sekarang nyamuk. Dan tanpa ada maksud menjelekannya dulu, tapi semuanya memang punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah, ini kita berikan penghargaan yang luar biasa. Semoga bisa membawa dampak yang lebih luar biasa lagi dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Membangun anak itu bisa besar seperti anak-anak yang lainnya. Kalau kita pakai dengan ekonomi yang kuat, pastilah kita bisa akan tanggung mendidik anak. Kata kuncinya ekonomi. Tetapi ada juga yang di bawah itu. Ya semoga setelah Lebaran ini bisa terus ramai ya Solo sampai nanti libur sekolah. Kalau total dari dibandingkan tahun lalu gimana? Ya, total dibandingkan tahun lalu ada sedikit penurunan, tetapi secara hariannya di hari-hari Lebaran penurunannya itu nggak yang terlalu cukup signifikan gitu ya. Jadi masih stabil lah, tergolong stabil karena libur kali ini cukup panjang. Iya. Sampai hari ini kan terbukti masih ramai ya. Ini H+11 Lebaran. Okupansinya berapa tadi, Pak? Okupansi average-nya per hari 5.000 sampai 8.000-an pengunjung di tahun ini. Tetapi kalau di total mungkin kurang lebih sama ya sama tahun lalu, karena tahun lalu libur lebarannya lebih sedikit dibanding tahun ini. Ya terbukti hari ini H+11 Lebaran masih cukup ramai ya, tadi kita lihat di lobi. Jadi prediksi ini memang dari tanggal 5 sampai tanggal 21 itu masih imbas dari libur lebaran. Mbak, mau nanya terkait penghargaan yang didapatkan ini, mungkin ada komentar? Saya sebagai perempuan berterima kasih kepada tim CV Sita Intermedia Solusindo atau Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia yang sudah memberikan apresiasi kepada saya sebagai salah satu inspirasi dan motivator bagi wanita Indonesia
apa sih yang sudah saya dan tim lakukan gitu ya untuk memberikan perubahan di Kota Solo. Buat saya ini adalah keberhasilan tidak hanya untuk saya tapi untuk tim saya. Fokus kami di sini adalah untuk memberikan dampak yang besar ya untuk masyarakat, tidak hanya untuk pariwisata saja, tetapi adanya satu tempat wisata itu memberikan dampak yang cukup positif untuk semua pihak ya, tidak hanya untuk pariwisata tapi juga UMKM, dan ini imbasnya untuk keseluruhan ekonomi, sosial dan cultural juga. Dengan adanya Solo Safari kita bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah gitu ya, dan pastinya juga memberikan kebanggaan bagi warga Solo, jadi bisa menambah length of stay pengunjung yang datang ke Solo yang pastinya berdampak untuk ekonomi secara keseluruhan. Ya Mbak, sebagai seorang wanita yang memimpin Solo Safari ini, Ya. apa sih rahasia dari Mbak Sinta di balik kesuksesan di sini gitu? Ya, yang pasti pertama integritas ya. Tanpa integritas apapun, bisnis apapun, lini apapun tidak mungkin tercapai. Pertama, kedua terus memberikan yang terbaik ya. Bekerja dengan hati, bekerja dengan mencintai pekerjaannya itu sangat penting ya. Dengan kita mencintai pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu pastinya ikhlas ya untuk berdampak kepada semua pihak masyarakat yang ada di sekeliling Solo Safari pastinya. Jadi saya selalu memberikan arahan kepada tim bahwa tempat wisata itu harus bersih gitu ya. Pasti mungkin bisa dilihat tadi sebelum masuk ke Solo Safari ya, dari depan itu hampir mungkin minim sampah ya, karena itu yang selalu saya galakan ke tim. Kemudian pastinya pelayanan yang terbaik, keramah tamahan, terus makanan ya, kemudian pastinya ada kenangan. Jadi interaksi satwa dan experience yang ada di Solo Safari itu harus memberikan kenangan, sehingga apa? Sehingga orang datang ke sini tetap merasa aman, tertib sesuai dengan sabta pesona dari pariwisata ya. Itu yang selalu kita kedepankan. Kalau agak flashback ke belakang Mbak, Ya. Latar belakang apa sih yang mendasari Mbak Sinta Ya. untuk kemudian memimpin di Solo Safari ini? Apakah ada basic konservasi atau gimana gitu? Ya, mungkin dulu memang saya pernah menjadi external auditor, dan klien saya itu salah satunya adalah instansi pemerintah dari kehutanan. Nah, kemudian mungkin nggak banyak yang tahu, sebagian besar background saya memang finance audit. Ya. Tetapi untuk hospitality, saya berpengalaman di hospitality kurang lebih 13 tahun gitu ya. Jadi untuk hospitality ini sebenarnya bisnis yang sama ya, karena pelayanan jasa. Yang membedakan hanya satwa. Tapi di Taman Safari Indonesia kita punya tim satwa yang luar biasa yang sudah berpengalaman, yang itu menjadi salah satu tim saya yang juga menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan keberhasilan yang pastinya kita ciptakan di Solo Safari. Dilihat tadi mungkin masih banyak satwa-satwa yang kita lepaskan tetapi kondisinya jinak gitu ya, dan itu kita sudah melaksanakan SOP juga, standar operating procedure yang cukup ketat gitu ya, sehingga Solo Safari ini punya populasi satwa yang cukup baik gitu ya, terlihat dari pertambahan satwa di setiap bulannya. Ya. Kemudian attitude, we hire attitude and train skill, that's better gitu ya. Jadi anak-anak yang mungkin backgroundnya berbeda-beda ya gitu ya, karena Taman Satwa di Solo ini kan saat ini masih hanya Solo Safari ya. Jadi yang mendaftar ke sini backgroundnya bermacam-macam, tetapi tujuannya sama. Yang pasti apa? Melestarikan satwa dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjadikan Solo Safari ini jadi tujuan destinasi wisata ya di Solo, dan pastinya jadi kebanggaan warga Solo. Piagam ini apa nih harapannya nanti ke depan untuk menjadikan Kartini di Indonesia seperti apa? Terima kasih. Dengan adanya piagam dari CV Citra Intermedia Solusindo ini adalah membuat kita para wanita menjadi terangkat dan juga menjadi punya semangat baru dengan adanya penilaian-penilaian dari para media Indonesia ini, khususnya di Solo Raya, sehingga kita akan memberikan perwujudan dari pada sosok Kartini Indonesia. Kemudian di sini sekarang adalah Hari Kartini, jadi kita itu menjadi tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi kita harus menjadi ibu rumah tangga. Bagaimanapun sosok kita adalah ibu yang punya anak, sementara kita bekerja, saya bekerja
pekerjaan saya adalah sebagai kontraktor, developer, dan juga konstruksi. Juga kita sebagai ketua himpunan wanita Mandiri Indonesia, dan juga saya sebagai ketua forum PKP, sehingga itu merupakan dampak dari perwujudan seorang wanita yang berkecimpung di dalam tengahnya para bapak-bapak, tapi membuat inspirasi pada kita sebagai wanita dari lingkungan itu untuk bisa membangun negeri dan juga membangun terutama adalah anak-anak dari kita untuk membangun negeri. Di tengah kesibukan sebagai pengusaha dan menjadi tulang punggung keluarga dan mengurus bisnis ini, untuk menjaga ritme waktunya, mengatur waktunya gimana, pola-pola yang diatur? Kalau kita semuanya itu mengatur waktunya, terutama adalah kita harus menjalani dengan skema ikhlas, tulus, dan juga ada semangat. Itu membuat kita terutama semuanya akan berjalan dengan baik. Kenapa ikhlas? Ikhlas adalah kita bisa membagi waktu antara bisnis kita, karena kita punya tenaga yang banyak juga, dan juga asosiasi yang kita jalani itu adalah untuk memerlukan dengan keikhlasan kita.